Gimana caranya mengatur dokumen-dokumen ketenagakerjaan karyawan, dokumen legal di sebuah perusahaan? Nah, ini terutama untuk perusahaan baru atau untuk HRD dan personalia di perusahaan lama. Dokumen itu antara lain misalnya peraturan perusahaan, ada juga perjanjian kerja, termasuk surat pengangkatan karyawan, surat mutasi, dan ada juga misalnya surat peringatan atau SP, sampai ke dokumen PHK dan pesangon. Jadi di perusahaan, terutama perusahaan yang karyawannya ini lebih dari 10 orang, itu mengatur hubungan kerja perusahaan dan karyawan merupakan salah satu bagian terbesar dan termasuk pekerjaan yang cukup kompleks di dalam menjalankan sebuah operasional perusahaan. Kenapa kompleks? Karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan itu banyak banget ya. Mulai dari undang-undang, baik undang-undang ketenagakerjaan, termasuk ada juga undang-undang misalnya undang-undang cipta kerja, sampai ke peraturan pemerintah. Misalnya PP nomor 35, nomor 36, ada juga nomor 37, ini yang cukup banyak digunakan di perusahaan. Bahkan sampai ke peraturan yang lebih teknis. Misalnya peraturan menteri tentang pembayaran THR. Jadi ada banyak peraturan yang mengatur hubungan kerja untuk memastikan dilaksanakannya hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya membuktikan bahwa hak dan kewajiban di dalam peraturan tersebut, terutama hak dan kewajiban karyawan, ini sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Itu sebabnya diperlukan sebuah manajemen dokumen ketenagakerjaan di internal perusahaan. Jadi perusahaan harus menyediakan misalnya dokumen PKWT untuk memastikan bahwa kewajiban membuat perjanjian kerja untuk karyawan kontrak itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan juga harus bisa membuktikan adanya peringatan dengan dokumen SP1 sampai SP3 sebelum karyawan di PHK. Nah, meskipun administratif ini cukup penting ya, karena kewajibannya sudah diatur di undang-undang. Nah, peraturan perundang-undangan yang banyak tadi biasanya itu dirangkum di dalam sebuah peraturan perusahaan, di dalam internal perusahaannya. Nah, peraturan perusahaan ini harus disetujui dulu oleh Disnaker dan akan menjadi payung utama di internal perusahaan untuk membuat dokumen-dokumen turunan lainnya. Jadi kalau perusahaan mau membuat perjanjian kerja, ini dasarnya adalah peraturan perusahaan. Termasuk kalau perusahaan misalnya mengeluarkan surat pengangkatan atau surat mutasi kerja atau surat pemberitahuan PHK sampai memberikan peringatan atau SP. Semua itu dasarnya ada diatur di peraturan perusahaan. Itu sebabnya kenapa dokumen ketenagakerjaan ini perlu di manage secara sistematis, mulai dari urutan yang tertinggi sampai yang paling teknis, mulai dari peraturan perusahaan sebagai payung utamanya sampai turunannya yang bersifat administratif. Nah, buat teman-teman pengusaha yang baru bikin perusahaan atau HRD perusahaan yang memang perlu dokumen-dokumen tadi, satu paket dokumentasi legal ketenagakerjaan perusahaan, silakan bisa dapetin dokumennya dengan mengikuti